Saya bahkan berani mengatakan PBNU itu hari ini ya itu seolah-olah meletakkan dirinya itu justru sebagai penjaga oligarki ketimbang penjaga NKRI gitu atau penjaga Republik itu sendiri. Udah terlalu banyak orang kecewa urusan tambang, urusan ini. Kalau saya bicarakan semua orang laknatullah alaihim. Jadi saya terbuka aja ini ya. Saya mau katakan itu kiai-kiai di kampung satu-satu di kampung sini sama saya di grup itu, di grup ranting itu mas sedih semuanya itu. Kami malu semua, istri saya nanya, tetangga nanya, ini maksudnya apa gitu ya. Selamat datang kembali di podcast Bebas Aktif episode ke-41. Nah, dan kayak teman-teman udah bisa lihat nih, kita hari ini lagi offsite. Edisi khusus. Sekitar 50 km dari Blok M. Agak jauh. Jadi kita sekarang lagi di pesantren ekologi Miskat Al Anwar. Jadi di sini Mas Sofwan dan saya dan guru juga datang untuk mengunjungi Gus Roy Murtado. Jadi ini pesantren asuhan Gus ya? Ya, sama istri. Ya, jadi di sini kita dengan beliau yang membicarakan isu yang sedang hangat belakangan ini. Ya. Yakni adalah yang sedang hangat soal sarung dan. Iya, ini kita melokal tadi yang ini. Kita mau bicara soal ada kunjungan 5 kader Nahdlatul Ulama kemarin yang berkunjung menemui Presiden Israel Isaac Herzog itu. Ya. Ini kan menjadi suatu hal yang menggemparkan karena di tengah invasi Israel ke Gaza, gitu ya, di tengah serangan yang masih bertubi-tubi, ternyata justru ada orang-orang dari ormas terbesar Islam, tidak hanya di Indonesia tapi di dunia gitu, ya kemudian mengunjung menemui Presiden Israel dan menyampaikan perdamaian sih di antara pesannya ya. Tapi tetap saja menjadi hal yang kontroversial. Apakah patut seperti itu? Ya, pada saat serangan yang berlangsung, pada saat proses di ICC, di ICJ juga sedang berlangsung. Oke, jadi sebelum kita jauh melangkah lebih lanjut, jangan lupa untuk follow sosial media kita di Kontekstual COM, Instagram, Twitter, dan juga TikTok. Dan jangan lupa untuk subscribe di tempat kalian nonton ini, di YouTube dan juga di Spotify. Oke, jadi mungkin pertanyaan pertama nih, kalau dari saya, ini kunjungan dari 5 kader NU ke Israel ini dalam konteks apa sih Gus sebenarnya bisa sampai kemudian terjadi? Ya kita tahu, saya mau jawab gini ya. Kita tahu justru karena itu rame, viral gitu. Saya kira program pemerintah Israel atau agen Israel atau kelompok Israel Yahudi yang masuk dalam isu toleransi beragama dan akhirnya untuk menormalisasi kolonialisme Indonesia, saya pikir bukan yang pertama kali. Termasuk bukan ketika mereka berangkat ke sana, 5 orang aktivis dan intelektual NU itu. Ini orang jadi tahu semakin terbuka yang sebelumnya masih menjadi kasus busuk. Oke. Jadi itu menurut saya, dan kami menduga dan banyak kawan juga, dan ini nggak sulit untuk dilacak sebenarnya. Proyek Hasbara itu sudah lama melakukan penetrasi di isu toleransi gitu. Mengaburkan problem utama di Palestina adalah kolonialisme. Israel adalah rezim negara apartheid gitu, yang nggak pernah dibicarakan secara terbuka di kalangan intelektual NU, nggak pernah diperdebatkan. Apa sih tawaran NU misalnya, nggak pernah diperdebatkan. Tiba-tiba belakangan dan nggak hanya kemarin ya, saya sudah berapa kali dengar, terutama dalam beberapa forum diskusi dialog interfaith itu, ada kesan seolah anti terhadap Zionism, anti kolonialisme Israel, anti kepada negara apartheid itu ditampilkan dengan antisemit. Terus muncullah sekarang itu seolah-olah mau memberikan solusi kita itu solusi perdamaian. Terus semua orang-orang yang sedang melawan minta merdeka itu disederhanakan sebagai orang-orang jahat. Ini jadi masalah gitu. Jadi menurut saya kalau nggak viral, mungkin banyak orang nggak tahu, tapi saya sendiri juga kawan sudah mulai melacak sudah lama sebenarnya. Oke ya, jadi ini bukan yang pertama. Kita kan tahu juga karena mereka posting sebenarnya. Ya. Mungkin kalau kita nggak posting, kita nggak akan tahu dari 5 orang kader NU tersebut melakukan kunjungan gitu ke Presiden Israel. Nah, menarik tadi sebenarnya yang diangkat oleh Gus Roy gitu ya, gimana ini kemudian dibalut dalam konteks moderasi beragama
gitu ya, bagaimana kemudian di menyuarakan perdamaian itu seharusnya menjadi sesuatu yang bisa diwujudkan lewat gerakan moderasi beragama, karena kan ini juga difasilitasi dari mereka dari LSM namanya Rahim gitu ya. Ya. Kepanjangannya itu The Ibrahim Heritage Study Center for Peace. Nah, Sebenarnya Rahim ini menarik ya. ya gimana? Karena ya soalnya rahmah gitu kan. Rahmah. Ada we come with rahmah. Ya, Itu jadi rahim. Terus ada Ibrahim dan ada Abraham Accord. Kayaknya Waduh. nyambung semua. Abraham dan Ibrahim nah itu. Nah, dan nanti juga difasilitasi oleh LSM Lobby Pro Israel. AJC, American Jewish Council. Ari Gordon ya. Iya, Ari Garden itu salah satu direktur Muslim Jewish Oh ya. Relations di AJC ya. Oke. Nah, yang pertanyaan utamanya kenapa kemudian gerakan moderasi beragama ini bisa dimasuki oleh agenda seperti itu, gitu, kalau kita bisa bilang. Oke, mungkin ini jawaban nggak populer. Saya sendiri itu memang besar dari lingkungan NU, ayah saya NU, kakek saya NU, ibu saya sampai sekarang juga aktif di NU. Kakak saya sendiri ya aktif di ranting NU di desa. Gitu. Ini kan yang kita omongin gede sekali ini. Iya betul. Urus PP saya ini aktif di ranting di desa. Dan cara konstelasi pemikiran atau diskursus pemikiran dan gerakan Islam di NU ini kan juga macam-macam mas itu. Dan saya dan beberapa sahabat saya yang lain itu dikelompokkan sebagai NU yang lain lah kira-kira, atau bukan mainstream. Jadi kalau ditanya soal banyak faksi berarti gitu ya. Faksi itu, saya sendiri orang yang secara terbuka berulang kali mengkritik agenda-agenda moderasi beragama, baik dalam tulisan maupun dalam forum. Meskipun begitu saya juga aktif dalam dialek interfaith. Yang kurang menurut saya kita nggak cukup dengan dialek interfaith. Itu kan tujuannya hanya koeksistensi damai. Yang kita perlukan melampaui itu koresistensi. Jadi nggak hanya koresistensi luar biasa terhadap sesuatu yang menurut saya itu tauhid ya, yang melampaui batas. Jadi ini jangan takut juga kita ngomong tauhid itu mesti HTI ya. Emang di Quran diulang-ulang kata tauhid itu loh. Orang yang melampaui batas atau siapapun yang melampaui batas. Dan negara ini menurut saya melampaui batas. Hari ini loh ya. Berarti kita mestinya bukan menjadi stempel dari kepentingan rezim. Bahwa kita setia kepada Republik Indonesia itu suatu hal yang nggak bisa ditolak. Tapi nggak bisa diukur kesetiaan kita dengan seberapa setia kepada rezim oligarki hari ini. Nah itu loh. Harus dipisahkan. Nggak bisa terus kita itu tokenisme ya, maunya pemerintah terus kita kerjakan. Nggak bisa begitu. Gitu. Ya saya lihat itu PBNU hari ini begitu. Saya bahkan berani mengatakan PBNU itu hari ini ya itu seolah-olah meletakkan dirinya itu justru sebagai penjaga oligarki ketimbang penjaga NKRI gitu, atau penjaga Republik itu sendiri. Ini yang mesti diperdebatkan, termasuk juga soal Israel ini ya. Solusi dua negara, satu negara ini nggak pernah ada forum terbuka, nggak ada debat terbuka. Nah kami yang di pinggir itu sudah nulis, sudah teriak, tapi kami diabaikan. Ya kami tahu karena kami nggak mainstream ya. Ya, jadi referensinya udah nggak sama mas. Referensinya nggak sama. Referensi gimana maksudnya? Referensi referensi yang mempengaruhi pikiran kami itu nggak sama. Misalnya program CVE itu saya selalu khawatir jelas. CVE itu apa mas? Counterviolent extremism. Udah sampai bingung mau ngapain gitu. Diulang lagi. Ada nulis jurnal gitu lagi, diskusi gitu lagi. Misalnya soal terorisme itu menurut saya pengalaman baru dalam gerakan Islam. Zaman Rasul nggak ada orang meledakkan diri, bunuh diri untuk menyerang orang lain, nggak ada. Terorisme itu lahir dari imperialisme menurut saya. Dan relasi antara imperialisme, organisasi modal global nggak pernah kita bicarakan. Coba kalau kita baca David Harvey, tadi kan saya ngomong referensi yang nggak sama. Tapi saya nggak tahu ya mereka baca apa nggak gitu kawan-kawan saya yang di isu moderasi beragama. Harvey udah ngomong bahwa all about oil. Nah, udah. Jadi semua pertarungan politik di Timur Tengah, terutama kepentingan imperium ya Amerika, Pax Americana yang menggantikan Pax Britannica ya. Itu urus saya soal mengamankan kepentingan bisnis mereka, terutama di sektor energi gitu loh. Jadi nggak ada urusannya dengan bahwa mereka tiba-tiba menjadi Islam yang jahat itu karena nggak kenal dengan ulama-ulama yang toleran, bukan itu. Seringkali jawabannya ya karena mereka nggak ketemu atau Islamnya nggak sama dengan kita. Enggak, kalau saya di sana juga mungkin sama.
Kira-kira kalau saya memahami begitu. Ini kalau dilihat dari kacamata ekonomi politik kan agama dan kemudian tentu saja tokoh-tokoh agama itu seringkali kan kemudian dilihat sebagai bagian dari suprastruktur gitu ya. Gimana kemudian dia menjadi alat untuk melegitimasi eksploitasi yang sebenarnya ada di dalam relasi produksi yang ditutupi tadi gitu. Tentu kemudian kadang-kadang kita jadi mikir kayak misalnya jangan-jangan agenda-agenda seperti toleransi beragama gitu ya, moderasi beragama ini kalau dilihat secara lebih kritis juga memiliki fungsi-fungsi ideologi seperti itu kan. Tadi kalau Gus Roy kan bicara soal koresistensi ya, perlunya untuk melakukan perlawanan bersama. Ya. Karena ekstremisme sendiri sebenarnya muncul sebagai reaksi, sebagai bentuk protes gitu ya terhadap dampak-dampak dari imperialisme gitu, sehingga koeksistensi saja nggak cukup gitu. Karena kalau cuma koeksis saja tapi penindasannya masih ada, kan masih ada yang ditindas, masih ada yang menderita, masih ada kerusakannya gitu kan. Nah makanya nah yang kemudian menarik adalah dengan berhenti mendiskusikannya pada persoalan bahwa orang-orang yang sekarang tidak puas ini adalah orang yang tidak cinta damai gitu. Itu. Nah ini kan jadi labelingnya begitu. Jadi problematik gitu lah. Jadi dia mengaburkan masalah tadi. Jadi kalau kemudian menggunakan kacamata Marx tadi jadi masuk akal kan. Kalau begitu gimana caranya biar orang nggak protes? Ya tadi ada justifikasi ideologis bahwa ya kalian harus menerima keadaan seperti ini, menerimanya sebagai bagian dari koeksistensi. Jadi penindasan yang dilakukan secara fisik itu tidak sustainable kecuali dia ditopang oleh penindasan yang sifatnya soft gitu. Soft, superficial gitu kan, tidak diprovokan. Kalau bahasa yang grafis hegemoni gitu. Hegemoni gitu kan. Penciptaan konsen secara narasi. Nah ini jangan-jangan niat-niat baik gitu ya yang seringkali mungkin niatnya tulus gitu ya, atau ya mungkin tadi karena referensinya benar, kadang-kadang kita ingin dunia yang lebih damai, kita ingin dunia yang dipenuhi dengan rahmah gitu ya, dan betul bahwa ada intoleransi, betul bahwa ada nggak deny itu ya, betul bahwa ada diskriminasi keagamaan dan seterusnya, betul gitu ya. Tetapi kemudian frame berbagai persoalan yang kompleks gitu ke dalam hanya kerangka moderasi beragama itu kemudian jadi problematik. Dan ini menurut saya jadi sesuatu yang bermasalah dalam pendekatan kita dalam persoalan Israel-Palestina hari ini gitu ya. Itu pendekatan yang banyak dilakukan oleh beberapa elit kita, terutama elit-elit keagamaan, ini seringkali mendekati persoalan Israel-Palestina dalam kerangka tadi koeksistensi. Seakan-akan masalahnya adalah ada orang Islam sama orang Yahudi yang nggak akur karena rebutan tanah dan Yahudinya itu. Gitu. Padahal problemnya bukan Islam dan Yahudinya itu gitu. Orang-orang Yahudi sudah ada di Palestina ratusan tahun, ribuan tahun, dan nggak ada masalah juga bahkan sebelum proyek Zionisme gitu. Don Peretz kan mencatat bahwa Yusuf tua itu ya ada di sekeliling Yerusalem tuh, dan mereka relatif tidak memiliki konflik dengan penduduk Palestina di sekitarnya selama ratusan tahun. Konflik itu baru pertama kali muncul ketika proyek Zionisme eksplisit itu dimulai gitu ya. Ketika pengungsi pertama datang, nggak ada masalah. Ini biasa aja orang yang ada di situ. Tapi ketika pengungsi ini datang dan kemudian mulai matokin tanah, bikin kibuts-kibuts dengan pasukan bersenjata, dan kemudian melakukan apropriasi, ya pasti ada reaksi gitu kan. Nah ini yang kemudian berlanjut jadi proyek Zionisme yang basisnya adalah pengusiran orang gitu ya, dan pengambil alihan tanah. Jadi problemnya adalah kolonialisme, problemnya adalah perampasan, problemnya adalah apartheid, problemnya adalah genosida gitu. Tapi kemudian itu di frame jadi persoalan soal koeksistensi, di frame jadi persoalan soal toleransi gitu, beragama gitu. Jadi maka solusinya adalah dialog antar beragama. Padahal bukan itu, nggak ada masalah dengan orang-orang Yahudinya gitu kan, nggak ada masalah dengan agama Yahudinya. Yang punya masalah sama agama Yahudi adalah orang-orang rasis kulit putih di Eropa yang punya ancient gitu kan ya, bukan orang-orang di Palestina. Jadi nah sayangnya sekarang itu rasanya diinternalisasi oleh
banyak elit kita termasuk tokoh beragama kita gitu. Jadi mungkin niatnya baik tapi kemudian mensimplifikasi masalah, tidak melihat masalahnya secara mendasar, soal ketidakadilan, soal penjajahan gitu, yang sebenarnya oleh para founding fathers kita jelas dilihat, malah posisi mereka dari awal jelas gitu ya, seperti itu gitu kan. Tapi belakangan malah kemudian gagasan-gagasan yang basisnya adalah penyederhanaan yang salah tadi sebagai persoalan koeksistensi itu jadi dominan ya, terutama karena ternyata duitnya mengalir juga. Ada juga secara material dan juga gitu, ada logistiknya. Harus follow the money ya. Harus follow the money. Ya memang kalau saya perhatiin juga sih dari diskursus kalau dibawa sama teman-teman yang moderasi beragama, memang banyak kata-kata itu pasti kosakatanya perdamaian gitu kan. Jadi tidak mengindahkan adanya konteks penjajahan dan pendudukan sebelumnya gitu Israel terhadap yang terjadi di Palestina. Nah, tapi kemudian kan kalau kita bicara kunjungan ini kan berarti ya, apalagi 5 kader NU yang notabene bukan orang-orang yang betul-betul signifikan gitu ya di dalam NU. Apakah betul? Nggak, karena itu bukan orang-orang yang signifikan. Iya, maksudnya karena kita hubungkan dengan ini kan mau kunjungan pertama juga gitu dari NU gitu. Sebelumnya karena kita ketahui ada juga dari yang lebih signifikan. Yang lebih signifikan, relatif nih. Ada dari Gus Yahya dan juga dari Gus Dur atau Presiden Abdurrahman Wahid, itu presiden keempat kita dulu. Nah, jadi kalau kita pahami dalam konteks ini, berarti kan sebenarnya ada long standing tendency gitu ya, tradition untuk kemudian bagaimana dari NU ini juga berperan dalam perdamaian, dalam perdamaian Israel Palestina. Nah, tapi bagaimana sih kemudian itu bisa dipahami terutama dalam masing-masing kunjungan tersebut ya? Dan dari reaksinya yang sekarang ya, gitu ya, dari Gus Dur, Gus Yahya dan 5 orang ini. Apa karena kebetulan yang 5 ini belum terlalu siapa-siapa gitu. Belum tahu siapa. Ya masih pada agak sungkan gitu ya. Tapi Gus Dur gitu. Betul. Gimana Gus? Ya, pertama saya mau mengatakan bahwa mungkin saya ulang lagi ya, ini bukan yang pertama kali ada Gus Yahya, ada Gus Dur juga. Dan enggak hanya itu, saya juga tahu, saya dengar tapi nggak perlu saya sebut namanya siapa-siapa, beberapa orang yang juga pernah diundang ke sana. Setelah pulang juga mereka, beberapa narasi yang dibawa juga ngomong soal perdamaian, ngomong bahwa pentingnya hubungan yang baik antara Yahudi dan Islam. Menurut saya ini sudah mengabulkan isu utamanya tadi. Terus yang kedua, saya secara personal sendiri setuju dan perdamaian. Nggak ada orang yang nggak mau perdamaian, nggak ada orang yang mau dengan kekerasan gitu loh. Saya punya pengalaman pernah diskusi cukup panjang dengan namanya Hasim Salama. Ini seorang pimpinan tertinggi dan sangat dihormati di Moro Islamic Liberation Front. Saya tanya kenapa Anda dan kawan-kawan orang-orang di sini itu berjuang atau perang gitu sampai Filipina di Mindanao. Jawabannya itu justru pada akhirnya banyak mengubah pola pikir saya, dan juga saya semakin punya empati dan gerakan perlawanan semacam mereka. Beliaunya bilang bahwa we struggle for love, for peace and for freedom. Dan sambil ini berkaca-kaca hampir nangis. Karena dia cerita bahwa banyak sahabat-sahabatnya yang mati, banyak murid-muridnya juga yang gugur gitu. Nggak ada yang mau orang perang, nggak ada yang mau. Tapi untuk damai itu kadang-kadang juga butuh perang. Itu. Nah, kadang-kadang untuk tujuan damai itu kita juga terpaksa harus berantem gitu. Nggak usah jauh-jauh. Perlawanan gerakan rakyat di sini nggak ada orang mau berantem, itu nggak ada. Jadi kalau terus dengan sederhana atau dengan gegabah mengatakan mereka itu pro kekerasan, ya salah besar. Kalau kata Dumbledore Kamara, ada produsen kekerasan dan ada reaksi terhadap kekerasan itu, ada spiral kekerasan itu. Kalau kita pakai pandangan Kamara, saya pikir yang dilakukan Hamas sekalipun di 7 Oktober itu bagian dari spiral kekerasan itu. Dia merespon kekerasan yang jauh lebih brutal daripada itu. Bahwa ada collateral damage dalam serangan itu, oke, diakui gitu loh. Meskipun juga kita nggak bisa mengatakan bahwa masalah genosida di Gaza itu dimulai dari 7 Oktober. Kenapa kita nggak ngomong ketika Israel dicangkokkan di sana oleh kekuatan imperialisme global di sana, terutama negara-negara Barat. Bahkan Israel deklarasi sebagai negara merdeka
beberapa menit setelah itu Amerika sudah merekognisi, sudah mengakui gitu. Ada apa mereka gitu. Nah, ini yang nggak pernah dibicarakan. Dan setelah itu adalah fase panjang perampasan seperti Mas Sofan tadi ceritakan. Nah, saya sepakat satu pandangan bahwa memang kawan-kawan yang kemarin itu antara naif, mohon maaf ya mungkin dianggap kasar ya, tolol ya. Di sini bebas Kalau terkait mereka setuju. Jadi menurut saya antara itu naif, tolol, dan terus Gus saya dalam klarifikasinya juga menurut saya mengecewakan. Iya. Bahwa saya menghargai, bahwa Gus saya minta maaf gitu ya, sebagai pimpinan tertinggi di NU, dan bahkan konsekuensinya adalah memecat mereka ya, para kader-kader tadi itu dari kepengurusan NU. Saya menghargai itu, tapi menganggap bahwa mereka ini anak-anak gitu. Mereka kan bukan anak-anak. Zain Arif mengaku filsuf agamawan kok gitu. Iya, filsuf agamawan. Filsuf agamawan nggak pernah baca Mirza Wahid. Tapi yang suka ngaku-ngaku emang masih anak-anak biasanya. Itulah mungkin ya. Nah, kalau nggak ngaku-ngaku biasanya yang bisa jadi begitu. Nah, saya justru mau masuk ke yang tadi ya, pertanyaan Bung tadi itu. Memang kultur di NU yang memungkinkan untuk ini. Juga tata kelola organisasi NU yang sangat permisif. Orang bisa bawa nama NU kemana-mana gitu. Saya dulu pernah Mas diprotes. Ada orang, saya nggak sebut nama itu. Nggak hanya saya sama kawan-kawan saya. Ketika NU berkibar-kibar di gerakan buruh, ketika bendera NU kita bawa di pertarungan melawan perampasan tulang hidup, baik di kota maupun di pelosok-pelosok desa, melawan bulldozer atau bendera NU, kami yang bawa. Anak muda yang nggak diperhitungkan di NU itu, saking cintanya kepada NU, dimarah-marahin Mas. Kalian jangan bawa bendera NU untuk melawan negara. Ini bukan negara, ini pemrakarsa, proyek yang difasilitasi oleh oligarki, oleh negara yang apa itu, yang nggak adil, gitu. Ya. Tapi giliran bendera NU dipakai kemana-mana nggak ada orang protes Mas. Dipakai buat agenda politik, kampanye yang jorok, menurut saya nggak protes. Tapi ketika bendera NU kami bawa untuk politik keadilan, politik cinta kasih, politik kesetaraan, orang protes. Ya. Jadi soal tadi itu menurut saya ada kultur yang membuat suasananya di NU itu begitu betul. Saya pikir orang-orang naif tadi itu menganggap dirinya adalah Gus Dur, atau paling nggak menganggap dirinya adalah Gus Yahya Stakuf gitu. Padahal ya di NU sendiri diakui, Gus Nadir mengakui kalau orang ini anggap aja filsuf agamaan tadi itu beneran filsuf, dia nggak ada embel-embelnya NU, nggak ada yang mau ngundang. Ngapain juga Israel ngundang? Yang perdamaian, atau ngapain juga mereka diterima dalam percakapan dengan Isaac, presiden Israel? Ngapain gitu? Karena justru ada NU-nya. Kalau mereka ngomong perdamaian, tadi sore saya ngomong dengan Kiai, seorang sarjana ahli tafsir. Dia bilang, Roy, aku itu bertahun-tahun ngaji tafsir, dan dia memang dapat doktornya tafsir Mas, tentang bebalnya Bani Israel. Bukan saya anti bangsa Israel ya gitu. Jangan-jangan memang sekarang itu ya kayak Benjamin Netanyahu itu kata dia gitu. Lu seluruh dunia, gelombang protes seluruh dunia, kita semua tahu itu anti kepada Zionisme, meminta segera ada ceasefire. Nggak digubris. Bagaimana 5 gelintir intelektual tadi itu, Filsuf agamawan itu, filsuf agamaan mau mengetuk hati IDF untuk berhenti. Ini kalau nggak tol dan naif, apalagi bahasa apa yang lebih baik dari itu gitu menurut saya. Ya. Atau penjelasannya sebenarnya lebih sederhana ya. Penjelasan material aja. Pragmatisme gitu kan. Ya, jadi ya tadi follow the money gitu ya. Ya kan? ya paling nggak jalan-jalan. paling enggak Jalan-jalan. Mana agak jarang jalan-jalan ke Israel. Ya, kalau dari yang saya baca sebenarnya ada perbedaan status juga gitu lah. Kalau kita bilang antara Gus Dur, Gus Yahya, dan teman-teman filsuf agamawan ini gitu. Saya mau nambahin dikit. Boleh. Saya pengagum Gus Dur, dan saya dalam banyak aspek juga setuju dengan Gus Dur, tapi banyak sisi-sisi yang lain juga saya nggak sepakat. Justru karena itu saya berani menyebut saya Gus Durian, bukan love narration. Jadi meletakkan Gus Dur sebagai sosok intelektual yang menginspirasi, yang mewarnai gagasan-gagasan gerakan Islam, bahkan diskursus republikanisme di Indonesia, demokrasi di Indonesia. Tapi tidak otomatis apa yang dilakukan Gus Dur itu menurut saya benar pada dirinya. Betul.
dan masih layak untuk diperdebatkan. Posisi Gus Dur soal Papua bagus sekali, tapi juga masih ada yang dikritisi. Niat baik Gus Dur untuk membangun hubungan bilateral ya, atau pengakuan Indonesia terhadap Israel, biasanya niat baik Gus Dur, tapi mesti dikritisi. Dan kita sebagai muridnya, sebagai pengikutnya berhak untuk tidak setuju, berhak untuk punya argumentasi yang lain gitu loh. Lah kalau menurut saya ini apalagi konteksnya berubah. Iya. Konteks kan 20 tahun kemudian pasti sangat beda gitu. Nah, tapi buat saya begini, saya nggak akan berubah. Saya berangkat ke sana itu saya, Gus Wayat, dan teman-teman muda yang dianggap pinggiran, sangat pinggiran kami ini. Mungkin juga dianggap anharannya NU, meskipun ya kami ya Bono, Tanggan masih sama masih itu. Secara teologi sama, mungkin fikih siasahnya aja, fikus siasahnya yang nggak persis sama. Nah, dulu saya protes, saya berangkat ke sana juga itu. Nggak ada relevansinya juga buat saya ya. Hubungan Israel-Palestina itu persis yang dibilang Albert Memmi adalah hubungan colonizer and colonized. Itu dulu mesti clear. Penjajah dan yang dijajah. Penjajah dijajah gitu. Oke, ya. Nah, tapi kalau balik ke perbedaan menurut saya tadi gitu ya. Bahkan Gus Dur waktu itu dalam posisinya sebagai presiden gitu kan. Nah, jadi kalau menurut saya sebenarnya dari apa yang dilakukan oleh Gus Dur itu dari satu kunjungan dia akal juga. Ya, kunjungan dia dan kemudian upayanya lebih masuk akal karena posisinya sebagai head of state gitu. Dia membawa juga lebih berbahaya dong kalau sebagai head of state dong. Palingnya lebih carry more weight. Dan waktu itu sebenarnya dalam konteks perdamaian juga karena habis meratifikasi perjanjian perdamaian Israel Yordania dan lain sebagainya. Jadi menurut saya itu there is more weight to Gus Dur gitu. Sementara kalau Gus Yahya waktu itu dibilangnya katanya nggak mengatasnamakan NU sebenarnya ya. Tapi kalau kita lihat di Israel dan bahkan juga sama dengan 5 filsuf agama tadi, selalu dianggap sebagai NU, disebut representasi NU ya. Selalu disebut sebagai representasi NU dan yang dibawa Gus Yahya dan 5 filsuf agama tadi menurut saya lebih dekat gitu. Karena mereka kebanyakan bicara perdamaian tanpa kemudian mengerti dengan konteksnya dan juga nggak jelas juga objektifnya apa gitu loh. Dan bahkan waktu itu sekarang kan salah satu larangan yang dikeluarkan atau ditegaskan lagi oleh Gus Yahya sebagai ketua BNU itu kan agar melakukan kerjasama dengan LSM lobby Zionis seperti American Jewish Committee. Ya. Padahal tahun 2018 lalu Gus Yahya juga bicara di acaranya AGC kan sebenarnya. Ya, sama ketemu sama Perdana Menteri Netanyahu. Jadi sebenarnya kalau menurut saya dan juga waktu itu konteksnya Gus Yahya bukan presiden gitu. Bukan mewakili negara, melainkan ya kalau bisa kita lihat dianggapnya justru mewakili ormas gitu, sama dengan 5 filsuf agamawan. Meskipun Gus Yahya mengatakan beliau berangkat atas nama pribadi, tapi ya bisa dipisahkan bahwa beliau bagian dari NU. Karena itu di media sosialnya Israel sendiri yang beredar ini ya sebagai chairman of the biggest Muslim organization. Ya. Nah, disebutnya kayak gitu di mana-mana. Nah, jadi kalau sesuatu yang meskipun disebut oleh di Twitter ya, filsuf agamawan tadi juga meskipun mengatakan mengatasnamakan pribadi, kalau lihat videonya kan sebenarnya ya dia malah yang menurut saya yang brutal, dia menjual nama Gus Dur ya, betul. Itu bahaya sekali itu. Saya yakin keluarga besar Gus nggak terima. Keluarga besar Gus Dur ya itu pasti marah dan kecewa melihat itu. Dan yang dijual pidatonya dia ngomong the biggest Islamic organization, ya kan? Iya. Jadi nggak cuma jual nama NU, tapi juga tadi mengklaim yang lainnya bukan. Terus tuh, dan dia nggak ngerti konteksnya. Yang ada konteksnya masih berlangsung invasinya gitu kan. Nah, dan kemudian yang membuat saya melihat ini kayaknya lebih ke melegitimasi Israel gitu kan, bertemunya dengan Netanyahu, bertemu dengan Isaac Herzog. Itu karena ya dia nggak ada strategic objektif yang ingin disampaikan apa gitu sebenarnya. Meskipun kalau di Twitter, di NU Online katanya ini ada strategic maneuvering gitu, diistilahkan. Tapi saya nggak ngeliat sebenarnya strateginya apa gitu loh. Nggak ada, itu klaim aja itu kan. Itu klaim aja. Karena nggak usah pinter jurusan HI. Ya. Kemarin itu Ismail Fahmi, saya lihat di Twitter, dia menganalisanya nggak perlu pakai analisa orang HI. Analisa dari AI saja udah tahu, mereka dikadalin bahasa kasar itu. Jadi Israel menang banyak, kita rugi banyak gitu. Iya, akhirnya kan maksudnya apa juga yang bisa NU itu organisasi besar yang signifikan gitu ya. Tapi apa yang bisa dilakukan untuk mengubah penyetop serangan atas Gaza gitu kan, menyetop kemudian dismantle dari penjajahan Israel atas Palestina.
Itu kan sesuatu yang bahkan sekali bernegara pun belum tentu bisa melakukan gitu kan, karena ya dominasi imperialisme dan juga dukungan Amerika tadi gitu. Harusnya NU itu mengeluarkan kutukan yang keras, harusnya mengutuk gitu. Oke, dia harus mengutuk mestinya, tapi kan nggak kedengeran ya. Bahwa nggak terima, sedih, nggak setuju nih, ini sesuatu yang jahat. Atau itu gimana itu? Saya juga dengar gosip-gosip kalau di MUI itu katanya kalau mau aksi yang agak susah, teman-teman perwakilan dari NU. bener nggak? Nggak tahu saya. Bukan bagian dari Gosip-gosip bagian dari MUI. Bukan bagian dari MUI. Tapi menurut saya memang agak aneh ya, dengan ormas Islam terbesar tapi nggak bisa mobilisasi massa. Saya dengar ada seorang yang mengatakan percuma lah aksi-aksi itu, nggak ada impactnya buat mereka. Orang Gaza itu butuh pesan yang solid, yang kuat, bahwa mereka nggak sendiri. Mungkin nggak perlu kamu kasih uang 1 miliar, nggak perlu mungkin itu. Tapi mereka nggak merasa ditinggalkan, mereka nggak sendiri, itu yang paling penting. Jadi kalau kamu mobilisasi massa nggak penting, itu orang ya tadi antara naif atau tolol sudah. Iya. Yang jelas ada Aaron Bushnell bakar diri saja itu. Iya. Kemudian langsung direspon oleh teman-teman yang di Gaza, saudara-saudara yang di Gaza kan dengan Thank you warga Israel, terima kasih, karena memang ya itu pesan yang apalagi ada organisasi Muslim terbesar gitu kan ya. Jangan menghentikan Ansor Bansar Muslimat gitu ya. Ya, Tim pernyataan internasional. tapi ada ansor yang lain yang lebih galak ya. Apa? Ansarullahnya Yaman. Ansor. Itu ansor juga. Banyak ansarnya. Ya. Nah, tapi kemudian berarti kalau dari dilihat dari yang sudah dilakukan sekarang, pelarangan terhadap kunjungan pada Israel dan kemudian juga pelarangan kerjasama sama LSM misalnya, apakah itu merubah posisi NU secara fundamental gitu? Apakah cuma kosmetik aja kira-kira dari Cuma karena publik marah? ya cuman PR manajemen aja ini? Terus terang saya belum yakin. Belum yakin apakah memang akan mengevaluasi. Tapi yang saya dengar memang terutama dari jaringan di Amerika itu sudah banyak mulai gerah ya. Dan Ari Garden atau Gordon tadi itu kan bukan yang pertama kali teman-teman. Kalau kita lacak di internet, sudah pernah diundang di CRCS, bahkan sudah lama kali. Terus pernah juga ngomong di Istiqlal. Terus, Istiqlal. Ya, terus di UI3 sudah pernah. Ya kemarin ya terus yang di Istiqlal dan dibatalkan. Juga ada satu jaringan lagi yang sudah lama dekat dengan Gus Dur dan dulu ada konflik ya dengan beberapa intelektual karena dianggap mencatut nama para intelektual itu. Mudah-mudahan ini jadi pelajaran ya. Nggak boleh disebut ya nama institutnya. Cepet aja boleh itu. Nah, ini mesti jadi pelajaran berharga buat NU, terutama untuk meneguhkan posisi NU tidak hanya dalam kancah internasional yang sudah mengklaim sebagai organisasi Islam terbesar di dunia, nanti kontribusinya lebih jelas dong terhadap tata kelola dunia lebih adil, tata kelola dunia yang anti imperialisme, anti penindasan, bukan justru bermesra-mesraan atau malah menormalisasi ketidakadilan di Palestina. Saya berharap ya, punya harapan besar sebagai muhibbin NU. Saya selalu mengatakan saya muhibbin ya NU. Jadi saya ini santri yang berharap betul ada perubahan mendasar. Sudah terlalu banyak orang kecewa urusan tambang, urusan ini. Kalau saya bicarakan semua orang laknatullah alaihim. Ya, saya terbuka saja ya. Saya mau katakan itu kiai-kiai di kampung, satu-satu di kampung sini sama saya di grup itu, di grup ranting itu Mas, sedih semua itu. Kami malu, semua istri saya nanya, tetangga nanya, ini maksudnya apa gitu ya. Lalu orang satu-satu di kampung saja yang bukan filsuf agama aja ngerti gitu. Jadi saya berharap ini betul-betul dievaluasi dan nggak dilanjutkan. Bahkan proyek CV itu masih diperhitungkan. CVE dia, counter-violent extremism, harus dipikirkan ulang. Moderasi beragama bahkan perlu dipikirkan, jangan-jangan seperti kawan saya si Yosi Polinfo bilang gitu. Saya setuju dan sama pandangan saya sama dia. Ini jadi komponen penting dari kepentingan imperium. Moderasi beragama gitu. Jangan-jangan juga itu dalam konteks politik nasional ya, hanya menjadi stempel ketimpangan oligarki. Nah, itu harus dipikirkan betul.
Dan kalau kita lihat sejarah juga bukan hal yang baru kan ya. Dulu waktu Indonesia mulai banyak ancaman, Hindia Belanda waktu mulai banyak ancaman terhadap pemerintahan kolonial, kan salah satu responnya adalah semacam deradikalisasi juga gitu kan. Snow kemudian mensponsori ya, termasuk Mufti Batavia itu kan untuk membuat beberapa fatwa yang beberapa fatwa yang menyesatkan, yang melawan pemerintah kolonial gitu sebagai pemahaman agama yang salah, yang radikal gitu ya, yang ekstremis. Intinya isu itu bisa jadi ini ya, baru, gitu. jadi instrumen untuk menempatkan organisasi ini, entah disadari apa enggak, sebagai alat ideologis penindas. Setuju nggak Mas? Iya. Jadi entah mereka sadari apa enggak, ini mulai harusnya dengan catatan kritis itu. Jangan-jangan yang dilakukan hari ini benar yang dikatakan, tadi saya bilang ke Mas Sofan, yang dikatakan Mahmud Mamdani. Ini udah saya baca beberapa tahun yang lalu sama anak santri di sini. Udah kita diskusikan. Kemarin isu Palestina kita diskusi. Diskusinya dengan teks, pandangan-pandangan pemikir ya. Ya kata Mamdani, good Muslim and bad Muslim. Ya tergantung kepentingan siapa ini. Saya juga dikatakan bad, gak usah Amerika. Will Absar Abdallah yang mengatakan saya bad Muslim. Lu serius loh di pertemuan expert meetingnya. Wahabi ekonomis. Wahabi dan saya masa mau meladeni orang yang baru baca satu buku ekologi yang saya udah hampir 10 tahun lebih di isu ini, ikut riset, melihat langsung, kok masih mengatakan ini alarmism, mengatakan kayak soal aktivis lingkungan itu fear mongering. Nah, apa dia nggak tahu itu? Mekah sudah 55 derajat loh kemarin. Tapi itu retorika climate denialism gitu ya. Persis. Dan kemarin di forum itu mengaburkan substansi kritik saya. Terus dia bilang Roy Murtado ini Islam syarikat merah. Menurut saya jahat seribawan. Saya tuh sudah melampaui, kalau saya hadir di situ nggak akan ada merah sama hijau. Betul, saya membaca tradisi Marx, tapi saya juga good Muslim. Saya 100% Muslim gitu. Dan bukan Muslim setengah gitu. Saya nggak ada itu sengaja untuk meninggalkan agama, nggak ada. Itu kan framing yang urusannya kritik saya posisi PBNU menerima tambang, Mas. Kok bisa di forum itu, di forum terhormat itu ngomong bahwa saya itu Wahabi lingkungan, enggaknya saya. Yang lain-lain juga, Walhi, Greenpeace, dianggap membuli NU. Siapa yang bully? Apa kira udah enggak bener gitu. Kita itu memberikan catatan kritis karena kita itu cinta, sayang. Terus yang kedua, apa hubungannya isu lingkungan, kritik saya ini dengan saya katanya Semaun? Enggak ada hubungannya. Semaun enggak studi Islam, saya studi Islam. Itu dua hal berbeda gitu. Justru sekarang gitu ya. Saya sekarang gini Mas, saya cerita sedikit ini. Banyak bawa barat dari Orde Lama ya. Enggak gini. Saya bukan berarti takut untuk di framing begitu, enggak, bukan hal itu. Kalau saya merasa, kalau saya lahir di zaman itu Mas ya. Dan saya berangkat dari tradisi santri dan saya menguasai literatur barat, terutama teori-teori kritis, mungkin enggak akan terjadi perpecahan itu. Mungkin orang seperti saya bisa menyatukan antara yang merah sama yang hijau. Mungkin loh ya. Mungkin itu menurut saya. Terus saat ini kami sudah melampaui itu. Semakin saya belajar ekologi, semakin saya menekuni isu climate crisis, semakin saya ngerti soal expropriation, exploitation, ekologi politik, semakin saya dekat dengan Islam. Lah kok aneh itu di framingnya jadi jauh begitu. Ya sorry saya curhat sedikit. Tapi saya tidak ada masalah. Anyway, tapi Mas Ulil itu ya, soal Palestina juga sebenarnya cukup menarik. Saya lebih maju lah daripada yang lain ya. Jadi Mas Ulil juga kemarin kan misalnya mengkritik posisi teman-teman yang suka bicara soal moderasi dalam konteks Palestina kan, dan beberapa kali saya melihat Mas Ulil juga menyebutnya sebagai soal penjajahan dan seterusnya. Jadi saya kira dalam isu Palestina agak lebih clear gitu. Mungkin tambang agak beda, tapi dalam isu Palestina kayaknya lebih clear daripada beberapa elit NU yang lain gitu. Tapi yang saya sangat berharap itu sebenarnya ini momen bagus ya sebenarnya, karena sebenarnya seperti dibilang Gus Roy tadi, ini fenomena yang udah berlangsung lama, udah pergi berkali-kali gitu ya. Cuma yang sekarang kebetulan lagi ada
backlash yang luar biasa. Kan ini jadi momentum untuk melihat persoalan dengan lebih komprehensif, termasuk juga membuka diskusi yang lebih yang lebih berkualitas gitu ya. Ya silahkan kalau masih ada yang berpendapat cara yang paling baik itu gitu ya, tapi kemudian didebatkan itu mungkin menarik juga tadi, supaya nggak cuma dapat abunya saja tapi dapat apinya Gus Dur ya, kalau mana gitu kan. Termasuk juga bagaimana kemudian bisa keluar dari framework simplistis soal toleransi gitu ya. Betul bahwa ada persoalan intoleransi, betul ada persoalan misalnya ekspresi keberagamaan yang kadang-kadang berlebihan dan seterusnya, tetapi penting untuk memahami berbagai persoalan dalam kacamata yang lebih kritis gitu kan, termasuk juga dalam isu Palestina tadi. Jadi saya kira ini momen yang bagus justru gitu ya, justru momentum untuk membuat Gus Roy gitu yang selama ini misalnya terpinggirkan gitu ya, jadi lebih Enggak juga. lebih ke tengah. Enggak juga gitu. Akar rumput kuat. Enggak, saya pikir juga enggak akan diajak bicara. Saya pikir juga begitu, dan banyak kawan-kawan saya yang lain, karena enggak ada di orbit utama mereka ya. Itu sih menurut saya. Bahkan Gus Suril ya tadi soal Palestina saya setuju lah ya. Mungkin solusinya mungkin dikit-dikit berbeda, mungkin taktiknya mungkin sedikit berbeda, tapi posisi soal relasi colonizer dan colonized saya sama dan mengapresiasi dan hormat dengan Gus Suril soal itu. Tapi berapa kali agenda-agenda NU ya kami ini menulis hanya saya dan kawan-kawan saya yang lain itu menulis, mengambil posisi dalam pemikiran Islam. Kami menyebutnya Islam progresif ini. Tapi ya nggak pernah dilibatkan. Mestinya kan berada perdebatan ya. R20 juga begitu. Beberapa orang ya merasa kami dianggap gini melecehkan. Padahal enggak, itu kritik aja. Itu tulisan kawan-kawan nulis, ya diladeni dengan tulisan gitu loh. Kalau perlu kita berjilid-jilid dengan tulisan gitu, enggak ada masalah. Itu juga enggak diundang. Ya bukankah itu koeksistensi gitu kan? Kalau dikritik ya dijawab, diobrolin. Ya. Betul. Ya jadi kalau menurut saya nyambung banget sebenarnya sama tadi soal lingkungan juga. Jadi kan kita lihat bahwa narasi moderasi ini prevalent gitu kan di mana-mana gitu, dan dia kayaknya jadi kayak one size fits all gitu. Semua masalah jawabannya adalah moderasi. Siapa nih sabar? Iya, ada kartu kuning moderasi. Ini terlalu keras. Terlalu tedangan ini. Iya kan. Nanti urusan tambang juga begitu. Moderasi. Jangan terlalu keras. Ini cari jalan tengahnya aja gitu. Padahal nggak semuanya ada jalan tengah gitu kan. Dan justru seringnya jalan tengah dimasukin oleh orang-orang yang berniat buruk gitu. Seperti yang kita lihat di kasus kunjungan ke Israel yang berulang kali terjadi sebenarnya ini. Oke, semoga ini jadi momen untuk refleksi kembali gitu ya, bahwa kita nggak boleh memahami isu Israel Palestina, invasi Israel, penjajahan Israel atas Palestina ini genosida ini dalam frame yang simplistis gitu, sekedar koeksistensi, sekedar toleransi, bahwa semuanya harus adem-adem aja, harus baik-baik aja gitu ya, harus rukun. Nah ini kan justru kita harus acknowledge gitu kan kompleksitas yang terjadi, penjajahan yang terjadi, dan berbagai kesakitan yang terjadi, untuk bisa memahami frame-nya dengan jelas gitu. Kerukunan seperti apa yang tiap hari rumah Anda bisa tiba-tiba dimasukin orang, lalu anak Anda diambil, dibunuh, di penjara gitu kan. Bukan situasi koeksistensi yang menyenangkan gitu. Betul. Dan jangan sampai kita datang ke forum-forum, ketemu orang-orang, dan kita cuma ngomong perdamaian dalam sebagai omong kosong gitu kan. Harus selalu dalam konteks pembebasan dan juga kesetaraan. Jadi saya boleh nambah dikit? Boleh. Dikit. Harus boleh. Enggak. Saya melihatnya itu secara materialis, historis, secara dialektis. Peristiwa harus dimaknai seperti itu ya. Saya itu sering berimajinasi atau membayangkan seandainya Kiai Hasyim hari ini ada di tengah-tengah kita. Itu pertama. Bayangan saya itu, perandai-andaian. Atau kita juga membayangkan kira-kira kenapa Kiai Hasyim di zaman itu ketika ada nikah masuk ke Surabaya, Belanda membonceng sekutu di Surabaya, dan ada pertempuran besar di Surabaya, Kiai Hasyim dan para kiai
di Jawa dan Madura justru menyerukan resolusi jihad. Iya, kenapa bukan solusi damai? Kenapa bukan solusi damai? Bukan koeksistensi Kristen dan Islam. Kenapa tidak begitu? Karena situasinya menuntut itu. Nggak bisa terus tiba-tiba ngomong kita harus mengakui mereka sebagai manusia yang setara dan saling menghormati, kan nggak mungkin. Iya. Nah sama juga tadi itu, moderasi beragama jangan dibawa ke Palestina sama Israel. Ya, problemnya bukan di situ. Problem. Orang Palestina sudah khatam toleransi gitu ya. Udah diajarin mereka. Itu tempat suci 3 agama dari dulu dan sudah koeksis sekian lama dan nggak ada masalah. Kok mau diajarin soal diplomasi rahmah. Nah itu saya tadi nambahin itu. Saya sering kadang merenung sendiri tuh. Kiai Hasyim kok bisa bikin resolusi jihad dan melawan penjajah yang mati dalam pertempuran itu, mati syahid gitu kan. Nah itu kan mesti jadi pelajaran kita. Mestinya kan terhadap Palestina Israel kita begitu. Bukan melakukan diplomasi seperti 5 orang itu. Gitu aja sih, Mas. Oke, mantap ya. Semoga menjadi renungan juga buat kita semua gitu ya. Dari pelajaran Kiai Hasyim dan sampai sekarang, mungkin NU harus kembali ke tahnya gitu. Kita NU baik di peranan di nasional ataupun internasional juga seperti itu. Oke. Kurang lebih seperti itu ya untuk episode ini. Semoga teman-teman bisa terus mengikuti podcast Bebas Aktif dan kita akan terus update terkait isu Israel Palestina dan juga terus ikuti sosial media kita dan di berbagai platform. Sampai jumpa di episode selanjutnya.